akan lanjutkan kembali pelajaran tahsin kita atau perbaikan baca Al-Quran kita pada surah Al-Buruj. Karena pada pertemuan yang sudah lewat kita sudah mengambil surah, yaitu surah At-Tariq dengan surah Al-A'la. Sekarang kita masuk ke surah Al-Buruj. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Perhatikan teman-teman, mimnya itu dipanjangkan. Was-samaa'i dzatil buruj. Kemudian di sini pada ayat yang pertama diakhiri oleh huruf jim, dan huruf jim adalah salah satu dari huruf qalqalah, maka dia harus memiliki pantulan suara ketika kita waqaf atau berhenti pada huruf yang diakhiri oleh huruf jim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud. Dan di sini juga diakhiri oleh huruf dal. Dal dan huruf jim itu sama, dia merupakan huruf qalqalah juga dan memiliki pantulan suara tentunya, maka harus diberikan pantulan suara ketika kita waqaf pada huruf yang diakhiri oleh huruf dal. Wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Ini shin ya, bukan sin tapi shin. Wa syahidin wa mashhud. Perhatikan di sini ada shin yang sukun. Jangan sampai teman-teman baca sin yang sukun memiliki pantulan suara ya, seperti wa syahidin wa mashhud. Banyak yang membaca Al-Quran demikian, yaitu memberikan pantulan suara pada huruf-huruf yang dia bukan termasuk huruf yang memiliki pantulan suara atau yang bukan termasuk huruf qalqalah. Jadi bacanya diluruskan aja, jangan sampai menimbulkan pantulan suara. Seperti wa syahidin wa mashhud. Wa mashhud, bukan wa mashhud. Kemudian ayat berikutnya. Qutila ashabul ukhdud. Qa ya, qa. Ingat makhrajnya di pangkal lidah bertemu dengan bagian langit-langit yang lunak, yang daging, yang tidak bertulang. Jadi dia qa. Qutila ashabul ukhdud. Ya di sini hamzah, bukan ain ya, tapi hamzah. Kemudian di sini adalah huruf sa. Jangan sampai teman-teman membawa huruf hamzah ini ke huruf sa, karena huruf sa di sini huruf tebal. Jangan sampai hamzah ikut menjadi tebal karena terpengaruh oleh huruf sa. Contoh seperti bacaan qutila ashabul, karena ingin mengejar ketebalan huruf sa sehingga hamzahnya jadi terbawa menjadi tebal. A jadinya a bukan a. Jadi asha bukan a. Hati-hati di situ karena ini letak kesalahan-kesalahan yang banyak ya. Orang-orang ketika mengaji jatuh ke dalam kesalahan tersebut. Meskipun tidak termasuk dari lahan jali kesalahan yang fatal, tapi yang namanya kita membaca Al-Quran harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada. Kita ulang. Qutila asha, bukan tapi asha. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Nah, perhatikan di sini juga nun bertasydid. Jangan sampai tidak ditahan bacaan ketika
teman-teman menjumpai nun yang bertasydid. An-nari dzatil waqud. Anna, bukan langsung an-nari dzatil waqud. Salah. Jadi dia memiliki gunnah yang apabila dia bertasydid maka dia lebih panjang lagi gunnahnya. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Ingat di sini zal, sama di sini juga zal, bukan zai. Kalau ini sampai dibaca zai, maka dia masuk ke lahan jali, kesalahan yang fatal, merubah satu huruf menjadi huruf yang lain, itu dapat merusak makna dari ayat. Idhum 'alaiha qu'ud. Kemudian berikutnya, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Kemudian di sini juga perhatikan teman-teman, di hamzah yang sukun. Banyak juga orang-orang yang ketika membaca Al-Qur'an dia membaca dengan pantulan suara. Contohnya bil mu'minina syuhud. Bil mu'minina syuhud. Banyak sekali orang yang membaca demikian. Ini salah ya. Sekali lagi, karena hamzah bukan termasuk bagian huruf yang memiliki qalqalah, yang memiliki pantulan suara. Jadi harus ditahan, jangan sampai dia menimbulkan pantulan suara ketika mengucapkan hamzah yang sukun. Saya ulang. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Kemudian di sini ada nun sukun bertemu dengan ya. Ingat, illa ayyu'minu. Ingat tanda ini. Kalau kalian menemukan tanda yang seperti ini, saya tidak akan jelaskan. Tapi mungkin lain kali insyaallah. Ketika kalian menemukan tanda ini di atas alif, berarti menunjukkan itu panjangnya sampai ada yang 4 harokat, ada sampai yang 5 sampai 6. Ya. Illa ayyu'minu billahil azizil hamid. Kemudian kita masuk ke ayat yang ke-9. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Ingat, kalau teman-teman waqaf pada huruf yang diakhiri huruf dha, terutama pada kata al-ard, harus terdengar huruf dha-nya. Jangan sampai lahu mulkus samawati wal ard. Tapi suara dha-nya enggak kedengaran. Ya, ini tidak boleh. Harus ada kedengaran suara dha-nya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Ya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Perhatikan pada hamzahnya, cara bacanya. Fatanul mu'minina wal mu'mina. Jadi tidak menimbulkan pantulan suara. Tidak dibaca mu'minina wal mu'mina. Tapi mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Di sini ada qaf diakhiri oleh huruf qaf. Maka harus ada pantulan suaranya juga. Karena ingat, qaf juga termasuk dari salah satu huruf yang memiliki qalqalah atau yang bersifat qalqalah atau yang memiliki pantulan suara.
Innalladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Perhatikan teman-teman ya. Jika teman-teman menemukan yang berdiri seperti ini kecil, ini menunjukkan alif ya, mat ya. Mat yang dipanjangkan sampai 2 harokat ya. Sama panjangnya seperti alif yang dibuat seperti ini. Ini sama panjangnya. Ini juga alif sebenarnya, asal penulisannya alif, alif yang kecil. Kalau kita menulis dalam bahasa Arab biasa, bukan tulisan Al-Quran, maka kita akan menulis di sini sa alif, kemudian lam, ha alif, kemudian ta. Tidak ditulis kecil seperti ini. Tapi ini khusus untuk penulisan Al-Quran saja, ditulis kecil seperti ini. Tapi ini sebenarnya alif ya. Jadi kalau teman-teman menemukan yang seperti ini menunjukkan bahwa bacaannya panjang, dua harokat. Dzalikal fawzul kabir. Inna bata, bata, bukan bata, tapi ba. Suaranya biasa datar, ba, bukan ba. Bata, jangan sampai terpengaruh dengan huruf ta. Jadi, inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubadi'u wa yu'id. Teman-teman lihat di sini wawu kecil, ini menunjukkan mat juga, sama seperti di sini alif kecil, di sini wawu kecil, ini menunjukkan mat yang dipanjangkan 2 harokat juga. Jadi dibaca innahu huwa yubadi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud. Perhatikan teman-teman, ra di sini dibaca tipis karena huruf sebelumnya dia berbaris kasrah. Fir'au bukan fir, tapi Fir'aun wa Thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Perhatikan teman-teman. Setiap kali saya membaca pada ayat yang ada tanda seperti ini, pada kata yang ada tanda seperti ini, pasti saya panjangkan. Itu perhatikan, panjangnya lebih dari 2 harokat, tapi 5 harokat atau 6 harokat. Saya ulang. Dan kemudian di sini ada nun sukun bertemu dengan wawu, nun yang mati bertemu dengan wawu. Cara bacanya perhatikan. Wallahu min waraihim muhit. Kemudian di sini ada 2 mim. Pertama mim yang sukun dan kedua mim yang tasydid. Nah, di sini dibaca dengan ditahan. Mim yang pertama langsung masuk ke dalam mim yang kedua sehingga yang terdengar gunnahnya saja, gunnah mim yang bertasydid sehingga dibaca panjang. Waraihim muhit. Ditahan ya. Kemudian diakhiri huruf ta, muhit. Ya, qalqalahnya jangan lupa karena dia salah satu huruf qalqalah juga. Bal huwa Qur'anum Majid fi lawhim mahfuz. Ya, itu dia teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran tahsin Al-Qur'an kita pada surah Al-Buruj. Semoga yang singkat ini atau yang sedikit ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan semoga ini menjadi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan pelajaran kita kali ini.
dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.